tangan. Harus begitu banget ya? Iya nih, aduh. Turun tangan, kedua tangan. Baiklah. Nah, oke, sudah, sep. Kayak mau terbang. Sini. Nah, tangannya digini nih. Oke. Terus? Pada hitungan 2000. Kalian coba nanti udah selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5, Jangan lama-lama, 6, Bro. 7, Pegang nih. 8. Oke. Coba tangan kanannya ke sini, ke kuping. Baik. Oke. Terus? Nah, ini nih. Kayak di Adik-adik udah boleh masuk sekolah ya. Ini mohon maaf ujungnya nih, mohon nih. maaf ya. Orang itu kalau lagi peregangan, kalau begini ditarik. Bukan dipegang doang telinganya, itu lagi disetrap Dokter emangnya. sekolah nih berdua. Iya, kayak anak sekolah lagi disetrap. Dasar nih kira udah serius deh. Iya dong. Ya, ini suka begitu. Bener nih dari tadi nih. Ini bener tahu. Ngarahinnya. Tapi Ajarannya nggak bener. iya itu dia. Kita aja percaya sama dia. Iya, salah sendiri kenapa percaya. Tapi kayaknya lagi agak pucetan gitu ya. Kayaknya emang Kenapa? kayaknya Ya. kurang elektrolit nih kayaknya nih kelihatannya nih. Dehidrasi nih. Dehidrasi. Keringetan banget begitu. Apa-apa yang penting tetap segar. Udah Bruno, ikutin Bruno aja deh. Enggak, tapi kadang emang gitu. Orang kalau olahraga tuh ya kan banyak keringetan. Itu suka turun elektrolitnya. Nah, kalau dia kayak turun terus elektrolitnya. Ini bukan keringetan nih makanya. Apa? Gidu kayaknya mah gidu ini. Bukan, kayaknya pometnya luntur. Iya, elah jadi berminyak Aja gitu luntur kan. kayaknya. Aduh, elah. Iya, tapi emang gini banyak orang yang nanya sih sebenarnya ya. Tadi kan bilang keringetan banyak kayak pucet lah, lemes apa segala macam. Iya. Suka banyak yang nanya emang minumnya pakai apa tuh, gimana caranya gitu. iya Sering nggak sih kayak Kamu minumnya apa? Ah, Gua Udang minumnya- jahe. Iya, wedang jahe. Karena bukan wedang jahe, wedang yang paling unyu-unyu tahu nggak? Apa tuh? Wedang Iya, wedang Gitu. Teteh aja. Deh. Ya udah gini aja deh, pokoknya sekarang kita bakal ngomongin tentang bagaimana sih saat olahraga itu minumnya harus gimana gitu. gitu. Iya, pokoknya minumnya? olahraga juga gimana yang pastinya. Kamu kan Olahraganya. atur olahraganya. Iya, tapi kan aku- kan teman-teman mau pada datang ya? Iya, karena tugas aku kan sini nge-host ya, bukan narasumber ya. Barangkali mau lagi lain. Oh enggak. Durasinya ntar habis ya. Jadi sekarang mendingan balik lagi aja nih Uti sama Mbak Mas Biarin Bimo. aja di sini dia. Oh iya, kita bener. buka sama-sama sama mereka. Iya. Nah, kita kan belajar. Kali aja bisa gantiin dia berdua. Waduh ya, udah mulai. Sama pemirsa dulu Dah, sekarang. kita buka dulu deh ya. Iya. Halo pemirsa semuanya, senang banget nih saya Dr. Dika. Ada juga siapa di sini? Pastinya dengan Dokter Yanti. Di sini ada siapa? Ada Uti. Dan di sini Mas Bruno. Ini kembali menemani pemirsa semua di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita Ya. mau ngomongin apa sih, Kak Yanti? kita mau bahas putar dehidrasi pokoknya. itu Banyak dia. banget nanti ada dokter-dokter ahlinya, ada Yes. 2 orang dokter. Iya. Dokter siapa aja sih? Iya, ini Kamu yang kebetulan- pegang namanya soalnya. Kebetulan teman-teman saya juga nih. Iya, siapa Kak tuh? Yanti. Yang pertama ada abang saya ya. Dr. abang. Daniel Nugroho Watimuri, spesialis kedokteran olahraga. Wah, mantap nih, mantap. Satu lagi ada Dr. Pandeputu Agus Mahendra, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Baik. Teman main juga. Dan juga gitu. pemirsa tetap boleh mengirimkan pertanyaannya ya Yes. di @halodoktertvri. Ya. Tentunya saat lagi ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan tadi ya kita mau ngomongin ini Kak, soal kalau olahraga itu kan kadang kita suka keringetan banyak. Pastinya. Ya kan? Gimana sih cara kita bisa menghindari dehidrasi? Iya, hidrasi yang penting itu kita yang angkat tema pagi hari ini. Dan Ya. pemirsa tetap bisa mengirimkan pertanyaan di Yes. @halodoktertvri. Tanya seputar olahraga, Iya. hubungannya dengan hidrasi. Mungkin kira-kira apa sih yang sebaiknya dikonsumsi. Aha. Boleh nanti ada dokter olahraganya langsung ya. Iya, Wah, bukan seru aku ya banget. tapi ya di sini ya, bukan narasumber. Tapi hari kamu ini. juga harus nambahin sedikit ya, dong. boleh. Tetap deh, anak Saat gue. usia-usia aku seperti ini, ya kan ketika berolahraga, jadi tulangku jadi kuat. Benar. Ya, Dok? Itu dokternya Itu ketinggalan. dia dokternya mana? Ya Iya, iyalah. Ya Iya, Dok, ya, Dok, ya, Dok. ampun. Maafin, Dok, Nah, maafin, ini Dok. dia. Astaga. Silakan duduk, Silakan Dokter nih, Daniel dan Dokter. Dokter Putu. Silakan Dokter Daniel, silakan. Kalau mau ditukar bangkunya sweet dulu boleh? Ya iyalah, ribet amat mau duduk doang. Kok bisa datang Bisa dokternya ditinggal di belakang? Lupa, saking asiknya. Ngajarin Uti mulu. Biasanya toples ketinggalan sering. Ini malah Cuma ngasih tahu. dokternya Untung tuh perut ketinggalan. nempel, kalau nggak tuh ketinggalan juga. Udah selesai Dok gibahnya? Kita balik Terima ke tempat kasih ya sayang. Monggo, thank you ya, Uti sama Iya, Bimo iya, ya. terima kasih. Oke, terima kasih ya dokter Daniel, dokter Putu. Terima kasih sekali kehadirannya di sini. Kita bahas seputar hidrasi. Tadi sempat kita katakan sama Dika bahwa banyak orang merasa kalau olahraga itu banyak sekali
wah ini harus minum ini, minum Iya, ini, minum benar. ini, minum ini. Banyak sekali yang harus dikonsumsi. Iya. Sebenarnya olahraga dengan minum air putih aja cukup nggak sih? Mungkin dokter Daniel dulu deh. Oh, oke. Kesimak sekali sepertinya ya. Oke. Oke, sebetulnya tergantung sih ya. Baik. Tergantung berapa lama kita olahraganya. Dokter Diki juga tahu Pak ya. Enggak, aku sih, pura-pura ya. nggak tahu aja. Jadi memang tergantung olahraganya. Biasanya Baik. kita secara penelitian sih dibilangnya 1 jam setelah berolahraga dengan durasi 1 jam itu Baik. diharapkan kita ada penggantian elektrolit. Jadi di bawah 1 jam itu hanya air sudah cukup. Betul. Ulang, Dok. Jadi kalau olahraga di bawah 2 jam, Sejam. di bawah 1 jam itu cukup dengan air putih saja. Tapi sudah lama, durasinya lebih lama, ayo boleh tambahan dengan minuman yang ada elektrolitnya. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya adalah dingin atau nggak dingin? Nah itu sering banget. Betul kan ya? Tapi dingin boleh kan, Dok? Nah, saya punya pengalaman banyak mengenai maratoners. Maratoners di seluruh dunia. Waktu Asian Games dan SEA Games itu memang setelah dia lari berjam-jam, apa yang kita berikan bukan teh panas malah. Apa tuh? Bukan malah Iya. teh anget. Kita memberikan air yang sangat dingin Iya. dengan mengandung banyak elektrolit. Jadi kan banyak banget soalnya mitos gitu. Dokter Daniel juga mungkin sering dengar ya. Katanya orang kalau misalnya habis olahraga kan badannya panas. Takut itu kayak gelas gitu loh Kak. Begitu panas dikasih dingin kan pecah. Kan tubuh kita bukan terbuat dari gelas-gelas kaca ya. Ya, mama Iya, banget jadi lagunya. pengen nyanyi Jadi, kan, gelas-gelas jadi ya kaca. Dik ya, banyak gini loh. Kalau aku olahraga tuh kalau aku ngeglek minum tuh air dingin, kok minum air dingin sih, sayang banget udah olahraga minum air dingin gitu. mitosnya Aku bingung, banyak udah banget. keringetan, kalau minum air panas ya kesian dong. Harusnya tetap harus minum yang dingin ya dokter ya. Oke, kalau menurut dokter Putu, dok, orang-orang yang berolahraga sebenarnya usia-usia kayak kita semua ini ada batasannya nggak sih? Tadi dikatakan dokter Dika, itu salah tuh gerakannya, ada yang low impact, mungkin ada yang high impact. Ini batasannya seperti apa? Sebenarnya jadi masalah kalau dalam dunia olahraga itu adalah orangnya lupa minum. Itu yang banyak kan justru kayak gitu. Justru malah banyak kondisi dia malah membuat dirinya sendiri dehidrasi. Jadi nggak ada batasan usia, Iya. olahraga seberat apapun, yang penting harus Dia tetap hidrasinya terpenuhi. Harus hidrasi Iya. terpenuhi. Nanti itu ada hitung-hitungannya sendiri. Cuman paling gampangnya setidaknya untuk hidrasi kita ikutin aturan standar yang dari Kemenkes 2000 sampai 2500 mili Oke. kebutuhan per hari. Untuk satu hari ya. 2000 Satu hari. sampai 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Per hari. Itu untuk kehidupan normal, belum dengan olahraga. Itu Nah, normal loh, iya. apalagi Iya. olahraga harus lebih Lebih lagi banyak. ya. Oke, bentar dok. Ya. Sekarang ke dokter Daniel, mungkin biar lebih jelas lagi nih. Saya masih agak kritik kalau Dika senyum-senyum aja dia. Karena Emang kan kelihatan memang dia- senyum? Iya, senyum kelihatan matanya Oh, iya, sipit-sipit iya, gitu. iya, iya. Oke, kalau misalnya dari segi olahraga mungkin ada slide yang bisa ditampilkan kepada pemirsa di rumah dokter biar lebih jelas. Silakan dokter Daniel. Oke, ya, Silakan. terima kasih. Iya. Oke. Waduh, ngeri judulnya. Judulnya mengerikan ya. Sehat tanpa olahraga itu Hoax. Hoax ya benar. Karena ternyata yang jadi masalah itu dari kita olahraga itu adalah bukan karena kita nggak mau olahraga sebetulnya. Tapi memang kita terlalu banyak alasan untuk nggak berolahraga. Iya, benar banget. Banyak banget. Iya. Saya sendiri misalnya beberapa saya masukkan ibu-ibu misalnya yang dia punya anak gak bisa olahraga. Bapak lebih konyol lagi, punya anak nggak mau olahraga. Jadi ada beberapa alasan-alasan yang konyol-konyol gitu yang membuat akhirnya dia nggak mau olahraga karena alasan tersebut. Iya. Nah, tapi ternyata dia menimbulkan suatu pemikiran bahwa nggak perlu olahraga, sudah sehat ini. Nah, itu. Nah, makanya saya bilang bahwa sehat tanpa olahraga itu hoax. Tidak ada satupun sehatan tanpa olahraga, itu nggak ada. Jadi Baik. pasti dia harus berurutan ya, Iya, berbarengan. Oke. Contohnya seperti ini. Semua orang berpikir, oke CVD cardiovascular disease ya. Penyakit jantung ya. Penyakit jantung. Aduh sakit jantung. Bahkan ada berapa kemarin boleh bilangnya olahraga gitu nggak kan? boleh olahraga. Atau bahkan dia itu nggak amit-amit dok, saya takut sakit jantung, amit-amit. Selalu ngomong amit-amit. Tapi disuruh gizinya bagusin nggak mau. Disuruh olahraga nggak mau. Tapi nggak pengen kena COVID. Kalau nggak pengen kena jantung. Nah itu hal yang menarik dan tidak masuk akal. Oke, contohnya ini. Misalnya kita ke dokter penyakit dalam misalnya. Bapak ada beberapa nih, Bapak punya kemungkinan kena CVD nih. Gitu ya. Oke Pak, coba Pak ya tolong rokoknya tolong dihentiin. Dia bilangnya Pak, nggak bisa berhenti Pak. Susah banget. Susah banget bro, nggak bisa berhenti. Oh ya Asam sudah. mulutnya ya. Asam mulutnya. Oke deh. jawabannya. Oke ini berikutnya. Oh Pak, Bapak kolesterolnya tinggi loh Pak. Bapak mesti atur ya. Aduh, tenang dok. Nanti next time dok ya. Nanti saya akan bagus kolesterolnya. Oke, optimis ya. Ntar dicek juga di kantor biasanya. Selalu gitu, nggak begitu. ikut. Iya, iya. Terus kalau misalnya kolesterolnya tinggi, dia kaget. Oh kok kolesterol tinggi? Padahal saya jaga kok makanan saya gitu ya. Enggak Kok bisa nggak ngomong gini dok, oh abis hajatan makan kambing guling, biasanya begitu. Benar-benar begitu. Tenang kok. Atau enggak pindah lab. Iya. Pindah lab, oh mungkin nggak labnya percaya. salah nih. Nggak Nggak percaya. mungkin. Atau kan saya nggak obesitas, dok kok bisa kolesterol tinggi sih gitu, ya Gitu. kan Nah, dok? jadi banyak alasan-alasan begitu. Terus yang kedua berikutnya, kamu ini nih ada punya
darah tinggi. Oh ya dok, saya punya turunannya memang. Bangga malah ya. Bangga. Kalau ada turunannya bahkan harus berubah. Kan gitu kan Betul, intinya. betul, Ini Dok. enggak, malah dia nerimo. Iya, iya. Jadi artinya kalau dia nerimo, harus terima juga dong sakit jantung. Iya, iya, iya. Iya dong, Iya, ya kan benar ya? juga ya. Iya dong, kalau nggak terima kan mesti milih-milih. Oke, Pak, Bapak kurang olahraga nih, itu dong berubah dong gaya hidupnya, olahraga segala macam. Aduh, nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat olahraga. Ya udah, oke Pak, ini Bapak punya diabetes ya? Tolong diinin. Oh bukan, gue punya diabetes kok. Jadi memang udah sewajarnya. Takdirnya gitu kan. orang Aduh, bilang. gemes banget ya kalau mendengar ini semua ya, pasti Dan gemes. hampir semua orang yang nggak mau olahraga begini alasannya. Jadi artinya dia sudah punya risiko untuk sakit jantung. Tapi dia nggak mau olahraga karena hal-hal begini nih. Hal begini dan dia nggak mau ngubah. Dia nerimo aja, tapi terima dia nggak berani kalau terima jantung. Dia pengen terima sehat. Iya, iya. itu Kan dia. nggak masuk akal. Betul, Gitu. betul, betul. Nah, Bagus terus- sih dengan begini jadi pemirsa juga berpikir, wah ini jawaban saya semua sehari-hari gitu kan. Semoga bisa segera bertaubat lah ya pokoknya begini-gini ya. Ini yang paling ini nih, diet. Pak, Bapak ngatur Pak pola dietnya yang bagus. Wah, saya nggak suka diet. Wah, gila. Jadi istilahnya adalah dia pengen makan soto Makassar, pengen makan rib something gitu ya. Terus tapi dia nggak pengen olahraga, tapi pengen sehat. Pokoknya pengen enaknya terus lah gitu ya gampangnya. ya. Betul, betul. Dan karena kita terlalu rapot terus yang selama dari kita SD ya. Jadi kita mengharapkan setiap 6 bulan sekali rapot kita bagus. Yaitu dengan darah. Iya, Saat misalnya darahnya jelek, wah ada yang salah nih kayaknya. Betul, Tapi dia nggak melihat bahwa ini semua salahnya dia. betul, betul, Oke. betul. Ini Oke. jadi gambaran buat kita semua nih bahwa Iya, iya. ini loh sebenarnya. Jadi jantung tuh jangan ngomong bawaan, jangan ngomong keturunan karena diabetes atau karena apa. Ternyata kalau dilihat dari kita sendiri pola hidupnya. Lifestyle, gaya Iya. hidup, bener banget. Lanjut, Dok. lagi. Lanjut. Nah, ini beberapa persepsi yang salah. Saya akan belajar basicnya dulu. Baik. Akhirnya adalah keputusan bahwa, dok kan catur kan juga olahraga. Olahraga. Ya kan? Sering banget tuh saya dengar kalau Banget di kan? keluarga. Dok, Catur e-sport kan juga. sekarang malah e-sport ya. E-sport kan Game, olahraga olahraga gitu kan. juga, ya. Nihatin dong. Iya, Nah ternyata memang ada 4 terminologi yang kita kesalahan nih. Uh-uh. Ada physical activity, exercise, training, dan sports ya. Saya akan menyederhanakan sangat sederhana. Itu mengenai orang yang dikejar anjing. Oke, Iya. anjing Gampang, ya. gampang nih. Iya. Bangun tempat tidur, dia mau keluar rumah, segar. Wah hari ini gue mau latihan, mau ini nih, mau ke kantor. Ada anjing sebelah, header, galak banget. Iya. Wah anjing dia kejar. Wah sampai kantor. Aduh. Agak jauh ya. Sampai kantor jaraknya 10 ya. kilometer. Sampai kantor, wah gila, tuh anjing itu ya, aduh benar-benar keterlaluan. Ngos-ngosan, capek, itu namanya physical activity. Iya. Oke. Oke, tetapi kalau misalnya dia rutin dikejar anjing, Ada ya. ada Iya, iya. jam 6 pagi dia kejar anjing, dia bahkan dikasihin plot-plotnya. Iya. Anjing, nanti kamu kejar saya Senin, Rabu, dan Jumat, dan Minggu. Nah, dengan Oke? kecepatan sekian Dengan gitu ya. kecepatan sekian, saya pengen dari sini sampai 10 km kantor saya, itu saya harus segini nih waktunya Iya, nih. iya, Kamu harus Baik. ngikutin ya. Guk, ngomong gitu misalnya, ini kan bahasa anjingan ya, kita nggak tahu. Terus akhirnya itu namanya Dokter exercise. olahraga bisa juga bahasa itu ya. Bisa badminton. Ada kurikulum memang. Baik, oh ya. Oke, exercise, itu namanya exercise. Jadi kita harus ada pola tertentu yang kita mesti ikutin setiap minggunya dan teratur. Baik. Nah, oke. Terus kalau misalnya dia pengen gini, anjing, gua tuh udah sering nih sama lu nih lari ya. Bisa nggak sih kita tingkatkan kecepatan kita? Jadi saya pengen minggu pertama ini kita kecepatan segini nih. Baik. Minggu depan kita segini nih. Kalau boleh nih. Oke, Guk. Nah, itu namanya training. Nah, di program maksudnya berarti ya. Di program lebih jauh. Nah, setelah di program lebih jauh, ternyata ada tuh pertandingan tuh. Lomba dikejar Pertandingan- anjing gitu. Lomba dikejar anjing. Jadi itu bedanya, dan orang kebanyakan berpikir olahraga itu adalah yang paling terakhir, sports. Baik. Makanya orang berpikir main futsal seminggu 2 jam, main bulu tangkis seminggu 2 jam, itu diharapkan sehat. Iya. Gimana, Dok? Nah itu dia. Padahal yang menyehatkan dari 4 ini adalah 2 pertama ini. Iya. Ya, jadi sebenarnya yang penting rutinitas, frekuensi yang penting juga, bukan seminggu sekali ya, tapi yang penting itu frekuensinya teratur, diatur mungkin ritmenya, Iya, nggak bisa keterukurannya itu, langsung, Kak, yang ya memang bertahap, membedakan. Betul, jangan betul. langsung 1 minggu langsung dibabat 2 jam, 3 Habis, jam. dirapel namanya itu kalau Makanya gitu. banyak berjatuhan dan Berjatuhan. kena serangan jantung Yes, semuanya. dan ternyata saat selama pandemi yang berlangsung, orang-orang yang tidak mengetahui mengenai olahraga, tiba-tiba berolahraga. Iya, itu dia. Nah itu berbahaya. Dia berolahraga tiba-tiba dia pengen naik sepeda 2 jam, naik flyover, turun flyover, mengharapkan sesuatu yang berhasil gitu ya. Akhirnya malah berujungnya berbahaya. Iya. Ada lagi nggak, Dok? Ada lagi nggak? Seru nih, seru. Oh seru ya? Oke, ini standar, ini ada 3 rekomendasinya. Ini apa yang saya jelaskan sini adalah gini, kita nggak bisa memilih
kita nggak bisa milih, kita hanya berlari saja. Apa kita hanya bisa yoga saja. Lebih fatal lagi kalau kita nggak milih apapun. Iya, rebahan. Rebahan aja. Ada yoga salah satu gerakannya rebahan gitu ya. Itu mungkin kesenangan saya yoga itu rebahan. Part itu ya. Part itu. Oh, dokter suka yoga ya? Dulunya. Sampai ketemu ada gerakan yoga yang rebahan, saya rebahan terus. Ya, rebahan doang jadinya. Iya. Saya juga itu. Dokter, tapi kita skip dulu ya. Silakan duduk hold dulu dulu. dokter. Nanti kita kembali lagi. Pemirsa, menarik ya berbicara sama dokter Daniel seputar olahraga. Anda boleh mengirimkan pertanyaan di @halodokterdtvri tentunya saat lagi ya Dika ya. Iya, Jangan betul. kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, kita kembali lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan tadi kembali. Oke. Oke, Apa harus berikutnya? begini, cepet, gitu ya. Tadi ngomongin soal jenis-jenis olahraga tuh barusan Iya. sama Dokter Daniel. Iya. Ya, ngomongin soal apa aja sih tadi, jangan sampai cuman yoga terus atau lari terus aja nggak dan ganti-ganti. rebahan, Rebahan terus. Ya terus. benar banget tuh. Jadi mesti gimana sih Dokter Daniel sebenarnya? Oke. Jadi memang ada 3 jenis olahraga. Boleh Sambil kalau mau slide ditambah? tadi Oh, boleh, Mbak, boleh. yang tadi. Iya, boleh. Oh, boleh. Oke. Jadi memang ada 3 jenis olahraga. Ada yang flexibility, aerobic, dan strength. Gitu ya. Mungkin kalau secara kata-kata yang simpelnya gitu ya, lari, main gym, sama yoga. Baik. Simpel begitu. Dan ternyata 3 ini mempunyai fungsi berbeda-beda. Yes. Beda-beda. Kalau kita ngomongin mengenai pelari, nah, kenapa sih pelari sudah sering lari setiap hari, tapi kenapa kok sakitnya dengkul, sakitnya ankle, sakitnya pinggang, gitu? Kenapa sih? Karena ternyata setiap olahraga ini fungsinya berbeda-beda. Pertama, misalnya aerobik itu memang lihat dia itu improve untuk cardiovascular system. Jadi memperbaiki jantung kita jauh lebih bagus. Jadi kalau kita ngomongin mengenai hasil darah LDL menurun, kolesterol total menurun, ini nih obatnya nih, itu aerobik. Berjalan setiap pagi, ada sepeda setiap pagi. Nah, itu tuh Aerobik yang bisa ya? menghancurkan lemak dan lain-lain. gitu ya. Jalan, lari, Segala nggak- macam aerobik. aerobik semuanya ya. Oh, itu pasti lemak hancur Yes. tuh. Oke. Yes, pertanyaannya selalu begini. Iya. Nah, selalu gini, berenang di mana dok? Gitu selalu. Berenang masuk yang mana? Aerobik, strengthening atau flexibility? Selalu begitu Masuk yang berenang. mana? Betul juga. Saya Balik lagi. merasakan ringan tuh kayaknya kalau berenang. Balik lagi, dikejar anjing pun itu masuk aerobik. Kalau ada patokan nadinya, patokan dari berapa lama kita ngelakuinnya gitu. Nah, kalau di sini dibilangnya 30 menit per hari. Jadi kalau kita melakukan kegiatan di rumah, kalau ada patokannya nadi dan sebagainya, bisa juga dianggap exercise Betul dong? sekali. Jadi bedanya exercise dengan tadi physical activity adalah exercise itu terkontrol dan Terukur ya? terukur. Iya. Itu yang Ada bedanya. patokannya kan. Itulah mengapa bombo jamu, bombo yang Saya dikeroyok nyuci-nyuci. 3 dokter. Baiklah, silakan. Lanjut. Oke, dokter. nah terus yang ininya aerobik ini fungsinya adalah dia cardiovascular system. Dia kalau saya tunjukkan berapa lama, 30 per hari selama 3 sampai 5 hari. Atau Baik. patokannya sekitar 150 menit per minggu. Oke, sampai dinaiknya sampai 300 menit. Oke. Tetapi sayangnya yang aerobik ini dia tidak banyak meningkatkan muscle. Otot Bentar, ya. bentar, dok. Kalau kita suka lihat ibu-ibu tuh Iya. senam aerobik setiap seminggu atau tiap hari Jumat, Ya. bisa gitu kan senam aerobik. Ya. Itu nggak meningkatkan muscle. Muscle nggak? Tapi dia lebih membakar kalori. Betul. Dan soal tadi Lemaknya. soal jantungnya juga. Jantungnya aman Jantungnya nih ya. baik, bener, Baik. betul banget. Oke. Tapi kan lihat beberapa orang yang kena zumba, senang body itu tiba-tiba aduh lutut sakit. Ha-ha. Nah, itu menunjukkan bahwa strengtheningnya, yaitu kekuatan muscle-nya itu Tidak tidak baik. dipakai dengan baik. Iya. Nah, diapain yang baiknya dok Nah, misalnya? ini adalah momok semua ibu-ibu saya merasa. Takut kekar ya Takut katanya ya. keker, nah itu dia. Saya Takut kan keker. ada barbel dulu dok. Baru 1 kali 2 kali saya pakai, kok saya ngerasa lengan saya gede banget rasanya. Betul. Jadi kan bajunya tuh kalau pakai kemeja tuh ketat gitu. Itu gara-gara ngangkat barbel. Saya agak-agak ngurangin deh dok jadinya. Sebenarnya harusnya gimana nih dok? Begini, kalau kita mengaca kepada sebuah binaragawati ya. Iya. Binaragawati itu wah, seorang ibu ngomong gitu, dok saya nggak pengen tuh badannya kayak dia. Kayak Nggak siapa mau, tuh? saya juga, Dok, Kayak siapa nggak kayak mau. binaragawati? Itu nggak mungkin terjadi. Kenapa, Karena Dok? dia berbeda hormonal sama kita. Iya, benar. Dia kita Program butuh juga Jadi penggunaan. gini, jadi nggak perlu takut ya pemirsa, olahraga yang membentuk otot itu perlu. Perlu. Jadi bukan hanya aerobik aja, Yes. tapi membentuk otot, ya nggak? Betul Betul nggak banget. dokter Betul olahraga, banget, betul Dita? banget. Jangan sampai gitu loh. Takutnya gini, jantung doang yang dilatih gitu kan, ototnya iri. Ya. Karena
nggak pernah dilatih. Jelas Bener-bener ya dia. guru. Nah, terus kebanyakan orang pada saat dia sudah berlari lebih rutin, tiba-tiba cedera. Ya, itu Cedera dia. tuh dia salahin ke larinya. Akibatnya dia sangat benci lari dan dia akhirnya makin parah jantungnya. Baik. Nah, kalau melihat dari semua ini dokter ya, yang pertama improve-nya untuk cardio flexibility-nya penting, untuk cardiovascular system-nya juga, muscle-nya perlu. Semua ini kok saya melihat justru malah di sini waktunya paling lama. Ya kan? 30, 20 second, 45 menit. Ini kan maksudnya kan gitu. Artinya lebih lama. Kenapa, Dok? Apa dia membutuhkan waktu lebih lama supaya membentuk ototnya lebih bagus? Oke, benar-benar. Jadi gini, strengthening itu intinya adalah bukan hanya sekedar ngangkat beban. Wah, angkat beban begitu enggak. Tapi ada rasa bebannya diangkat itu rasa ototnya di mana. Nah, itu susahnya. Contohnya, kalau kita main sebuah bicep nih gini nih. Kalau rasanya di sini, salah. Harusnya bicep rasanya Ya, di sini. rasanya di mana, Dok? Ya, Bisa. di bicep. Rasanya tuh di sini. Silakan cari di Beda lagi kalau itu. Itu sakitnya Baik. di sini. Jadi kalau kita main bicep tuh bicep maksudnya kan, otot di baik sini nih. otot bicep. Jadi kalau kita main itu kerasanya di mana harusnya, Dok? rasanya di mana? Itu yang sulit. Jadi setiap orang itu harus pelan-pelan merasakan di mana pegelnya yang yang ditargetkan. Baik. Misalnya lebih sulit, lebih kompleks gerakannya, lebih sulit otot-ototnya bereaksinya. Aduh, keriting saya. Lanjut. Karena sih gini, memang gini mungkin Kak Yanti, kalau kita bicara waktu ini kan memang kalau untuk aerobik kan dia nonstop nih. Lari ya lari terus gitu kan. Bagusnya jangan sampai lari ntar mampir lu ke warung Padang gitu kan. Betul. Tapi kan kalau sering kan setelah tadi yang dokter Daniel bilang kan kita benar-benar perhatikan mana nanti ada istirahatnya dulu, jedanya dulu. Baik. Untuk ganti Betul. set, untuk ganti gerakan lain. Jadi Oke. memang Jadi gini, Dok, kan banyak kejadian orang olahraga tuh tiba-tiba gebrak Collapse. gitu kan. Nah, ini kan olahraga yang baik aerobik itu seminggu berapa kali? Kemudian melakukan gerakan-gerakan yang seperti ini tuh berapa kali? Dan untuk otot apakah harus diimbangi dengan kardio? Maksudnya dengan aerobik dan juga dengan aerobiknya dengan si pembentukan ototnya, Dok. Harus samaan nggak itu? Atau boleh selang-seling harinya gitu maksudnya? Boleh nggak, Dok? Atau harus bersamaan nih gitu? Bersamaan itu dalam artian satu hari itu bisa. Jadi misalnya ada penelitian mengatakan bahwa untuk olahraga lari, endurance atau aerobik itu dilarang di malam hari. Tapi dianjurkan untuk di pagi hari. Kenapa, Dok? Sistem sirkadiak. Jadi ada sistem tidur kita tuh terganggu. Siklus Karena sirkadian. kalau habis olahraga saya ngerasain banget kalau nge-gym tuh kalau malam hari melek malamnya nggak mau tidur ya kan karena seger. Bagusnya memang siang jadi pas malam kita tidur dengan nyenyaknya. Baik. Benar. Itu dapat ilmu Terus lagi. satu lagi mengenai aerobik, pertahankan nadinya. Tadi kan disinggung mengenai orang yang tiba-tiba kolaps ya. Itu karena dia tidak mempertahankan nadinya setinggi apa. Jadi kan memang saya diharapkan adalah 65 sampai 75% nadi maksimal. Itulah daripada beli sepeda mahal, mendingan beli jam tangan yang bagus untuk mengukur nadi. Saya setuju itu, Dok. Ukur nadi. Karena ukur nadi itu sudah menjadi patokan kita. Kita nggak lagi tuh ngomongin keringetan, keringatan yang baik, mencari keringat di luar rumah itu saya nggak tahu tuh istilah mencari keringat nyari tuh. keringat di kolong meja gitu kali nemu. Iya, mencari keringat di kamar mandi aja. Diam aja itu keringetan. Jadi nggak usah Keluar keluar-keluar. juga bisa tuh pas kemari ya. Benar-benar jadi nggak. Baik, Dok. Apa lagi yang bisa kita share ke pemirsa di rumah? Terakhir, flexibility. Ya, flexibility ini dia improve flexibility. Jadi dia untuk mengurangi angka cedera. Jadi robekan pada otot, robekan pada apa karena dia sudah pelan gerakannya segala macam gitu ya. Ini pun hanya 10 sampai 20 second setiap kali mau latihan. Simpelnya begitu. Kayak tadi dilakukan yang pertama tadi ya, itu stretching yang bagus. Nggak bagus sih gerakannya Iya. sebenarnya. Ya, saya pengen ngomong nggak Iya, enak. instrukturnya bagus banget Instrukturnya soalnya. bagus banget ya. bener-bener. Bingung gerakan Sampai apa, bingung tiba-tiba dia di gerakannya. bagian telinga cuma disentuh aja katanya. Baik, Dok, kalau semua ini sudah dilakukan dengan baik, insya Allah harusnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Yes. Olahraga udah bagus, semuanya udah bagus. Kira-kira seseorang itu perlu nggak, misalnya gini, Dok ya, seseorang dengan berat badan tertentu, berat badan berlebih misalnya, dia melakukan aerobik nih, Dok. Bisa nggak dia harus membedakan, oh karena kamu mau tujuannya nurunin berat badan, atau nanti kalau untuk makanannya pasti ke dokter yang di dokter Putu ya. Tapi kalau untuk gerakan olahraganya, perbedaan antara orang menurunkan berat badan, orang dengan membentuk otot, itu bisa nggak dilakukan seperti itu? Misalnya kardionya lebih sedikit, banyakin di aerobik. Tapi apa enggak? Mau kurus, mau gemuk, mau apa, tiga-tiganya tuh harus continue dipakai semua bersamaan. Bagaimana? Semuanya. Jadi memang tidak. Jadi nggak kita boleh tidak- orang kan suka lihat orang aerobik aja, nggak pernah ada angkat beban gitu. Benar-benar tiga-tiganya melakukan, cuma beda tipenya, tipe olahraganya. Contoh nih, orang gemuk disuruh lompat jumping jack, wah itu kan beresiko. Lututnya sakit pasti. Lututnya Disesuaikan juga. disesuaikan artinya. dengan tipe Baik, latihannya. baik. Tapi kalau nggak olahraga, nah itu yang berbahaya. Orang udah gemuk nih sakit lutut, udah jangan olahraga berbahaya.
Nah itu yang bisa Gemuk, susah. sakit lutut, olahraganya apa dok? Oh banyak, tapi ingat bukan berenang. Hah? Selalu berpikir kita, oh berenang itu yang paling bagus Sepeda tuh loh. statis ya dok? Sepeda bagus, tetapi balik lagi. Nah target nadinya. Iya. Percuma kalau kita sepeda doang, keringetan, tapi nadi nggak Nadi yang mencapai. kayak mana dok? Tadi 65-75% nadi maksimal. Dokter, duduk Silakan. sebentar. Iya, terima kasih. Ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Instagramnya udah ngantri juga dokter Daniel ya. Oh, oke. Sebelum tadi juga mungkin ngomongin soal hidrasi juga ya. Dari Iya. Nah ini mungkin bisa juga dijawab oleh dokter Putu sepertinya ya, dari @puspita_fabia. Minuman yang baik setelah olahraga itu apa perlu cairan berion yang harus tadi ya, elektrolit gitu ya, atau air putih aja? Mungkin aku mau dengar dokter Putu dulu Ya, nih. kalau Nanti- udah minuman air dan sebagainya, dokter Putu nih. nanti mungkin dokter ini boleh nambahin lagi ya. Monggo gimana dok? Apakah memang harus yang berasa Dari berelektrolit, gizinya. atau air putih cukup? Sebenarnya kayak gini ya, ada namanya beverage hydration index. Jadi tingkat kepuasan kita pada saat kita minum. Ha-ha. Jadi pada saat berolahraga itu yang sering terjadi adalah keinginan untuk minum tuh justru berkurang. Ha-ha. Karena kondisi dehidrasi. Betul. Ada dehidrasi, ada ringan, sedang, berat. Semakin dia berat, semakin keinginan minumnya tidak ada. Benar. Nah, pada saat itu tubuh di mulut tuh pasti rasanya pahit, rasanya nggak nyaman, Kering banyak gitu ya? kering, rasanya nggak enak. Jadi begitu dia minum air putih, kayaknya mual, malah tambah nggak enak. Jadi akhirnya makanya banyak yang timbul, oh mungkin saya harus minum air elektrolit, dibilang gitu. Jadi Walaupun, sebenarnya boleh minum air elektrolit. tapi ingat jam latihannya. Seperti tadi dibilang, memang paling bagus adalah setelah 1 jam. Karena sebenarnya paling penting adalah pada saat kita berolahraga dalam 1 jam itu, kalaupun kita minum, namanya voluntary drink. Jadi tetap minum, tapi kita keinginan sendiri. Jadi mungkin setiap 15 menit atau 20 menit, kita tetap minum sekitar 100 sampai 150 mili untuk mengatasi dehidrasi tersebut. Oke. Ini Itu kalau yang di terbaik. jalan ya dok, kita suka lihat orang tuh kemana-mana bawa botol gitu kan ya. Iya. Terus baru ngobrol sebentar, temen aku tuh botol segede gini duduk terus Oh, itu ngobrol. galon kali Kak mungkin. Pokoknya Gede kalau banget. ukuran paling besar deh tuh Oh, aku lihat. oke. Minum gitu kan, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Kalau saya jujur aja memang mungkin minum tetap minum, tapi kalau pas lagi merasa haus dan kalau melakukan aktivitas, apa saya juga termasuk yang kurang dok? untuk Iya, minum? itu masih kurang. Karena apalagi kalau kita beraktivitas, bilang itu kadang kita di ruangan dingin ini, bahkan kita nggak nyadar kalau kita mengalami dehidrasi. Iya, kan? karena dingin nggak berasa Iya, haus ya. Itu yang paling sering terjadi, dan kasus dehidrasi itu malah memicu gangguan yang lainnya nanti. Jadi makanya ada istilah dalam di gizi olahraga adalah namanya voluntary drink. Apa tuh? Ya, jadi kita minum tapi kesadaran kita sendiri. Nggak nunggu Tidak perlu sampai- nunggu-nunggu waktu. Oh, Kita iya, minum iya, jadi volunteering-nya. 100-150 mili itu paling sekitar 5 teguk. Baik, 5 baik, teguk baik, cairan baik. itu kita minum air putih kalau kita olahraganya kurang dari 1 jam. Oke. Jadi berdasarkan tadi durasi ya, dokter. Iya, Kalau benar emang sekali. cuma setengah jam gitu, air Nggak putih usah, aja. air putih Tapi kalau aja. emang udah lari jarak jauh gitu ya, Nah, itu boleh lah itu ya, baru. karena memang menggantikan Iya. elektrolit. Oke, berikutnya ada lagi nih. Dari @resi_cici. Ini mungkin juga dokter Daniel bisa ngejawab ya. Dok, kalau lagi lari, biar nggak dehidrasi, sebaiknya minum setiap berapa kilometer? Tahan dulu dok. Tahan dulu. Karena kita kayaknya mesti jeda dulu ya, jadi kita akan Iya. ngejawab nih pertanyaan dari Resi_cici setelah yang berikut ini. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya, pemirsa kembali lagi di Halo Dokter. Hidrasi dalam olahraga itu penting. Jadi bagi Anda di rumah masih boleh mengirimkan pertanyaan di @haloDokter_TVRI. Ada Dokter Daniel di sini, dokter olahraga, dan pasti ada dokter gizinya, Dokter Putu. Yes. Tadi sempat terputus ya kita Iya, ya. kita lagi Ada ngebahas pertanyaan yang Instagram. kedua mungkin bisa ditampilkan lagi. Nah, Nah. itu apa pertanyaan tadi? Dok, kalau lagi lari biar nggak dehidrasi, sebaiknya minum tuh setiap berapa kilometer gitu? Nah, mungkin dokter Daniel dulu deh sebagai praktisi juga yang mungkin di banyak nanganin lari ya dok ya. Karena banyak banget kalau kita lihat orang lomba lari tuh di jalan-jalan tuh mereka nggak bawa minuman tuh, lari aja sampai berjam-jam. Nah itu boleh nggak? Apa harus stop dulu minum atau Iya. gimana? Oke, kalau secara peraturan untuk maraton di dunia itu minum ada water station itu selalu disediakan di 2,5 kilometer setiap di spot 2,5 kilometer water station dengan spons. Karena diharapkan setelah 2,5 km itu orang sudah mulai kehausan dan menginginkan ada dehidrasi, menginginkan hidrasi baru ya, Minum ya. Iya. minum baru. Nah, kalau misalnya dari Baju Pada itu sih memang kemungkinan sih bisa dimasukkan 2,5 kilometer setiap kali 2,5 kilometer silakan minum. Ya. Tapi sebanyak apa ya kita bukan banyakkan yang satu botol minumnya gitu, enggak, dikit-dikit aja, Dikit-dikit aja. nggak usah banyak. Oke. Terus susahnya adalah kita tidak boleh membawa apa-apa sama lari. Itu suatu resiko.
kayak resiko. Iya. Bahaya. Jadi pada saat Justru kita nggak berlari, kita harus pastikan lengan kita tuh mempunyai melakukan rentang yang gerakan. cukup baik. Iya. Karena kalau rentang tidak cukup baik, kakinya pun akan melangkah juga tidak baik. Karena gerakan tangan dan gerakan kaki itu harus sinergis. Jangan ya, sampai tidak nggak boleh matching, malah bersama-sama. kejungkal Apalagi jadi. kalau lari bawa TV gitu kan. Itu pasti itu maling, itu pasti deh. Oke, Dok, sekarang kalau menurut Dokter Putu mungkin bisa share juga kepada pemirsa. Sekarang Yes. olahraga, makanan apa, nutrisi apa, Ya, kira-kira bisa share ke pemirsa semua. Silakan, Dok. Silakan dok. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk slide-nya Dokter Putu. Nah, ini dia. Iya, bugar Oke. dengan dehidrasi. Kalau saya membahas paling penting masalah dalam olahraga itu paling penting adalah masalah dehidrasi. Karena banyak Betul. sekali kasus yang saya dapat bahwa dia setelah olahraga justru mengalami gangguan-gangguan karena dehidrasi. Dan salah satu pemicunya banyak sekali yang kondisi maraton pada saat dia berlari, dia minum terlalu banyak atau terlalu sedikit, malah timbul suatu sindrom yang berbahaya untuk sistem jantung Apa nama kita. sindromnya, Dok? Faron-Ayu syndrome. Oke. Oke, itu Ini yang paling sindrom sering. ini gejalanya seperti apa, Dok? Kalau tahu tadi Gejalanya itu dehidrasi. paling dia ngerasa dadanya tuh ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba lemas seluruh badan, dia mau lari, mau bergerak Nggak aja kuat. susah, nggak kuat, tiba-tiba dia pusing, gelap, pingsan. Pada beberapa kasus yang cukup berat bahkan menimbulkan kematian. Aduh, jadi jangan anggap remeh tuh Iya, pemirsa. Dehidrasi juga bisa mengakibatkan kematian. Yes. Langsung lanjut, Dok, slide-nya. Oke. Iya. Nah, di sini juga akan saya bahas masalahnya, apalagi sekarang mau menjelang mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berpuasa. Nah, yang paling penting dalam hidrasi, kita harus ingat bahwa program latihan itu memang efektif dilakukan penyesuaian waktu terhadap suhu tubuh, suhu tubuh dan suhu lingkungan. Karena semakin panas itu akan gampang untuk makin dehidrasi. Baik. Kemudian baju pakaian kita juga akan berhubungan juga. Jadi semakin kita bajunya terbuka, proses pelepasan panas itu juga pasti akan terganggu. Kemudian juga kita berolahraga jadi dari mana? Di jalan raya kah? Atau di trek? Atau di cross country? Itu juga pengaruh sekali. Ya. Medannya mempengaruhi. Iya, Baik, medan baik. sekali. Dan apalagi kalau misalnya menjelang untuk para umat muslim yang akan menjalani bulan puasa. Dan itu pasti mereka nanya, kapan sih saya boleh olahraga? Nanti kan mungkin akan dibahas oleh Dokter Daniel. Nah, jadi sering terganggu itu adalah keseimbangan cairan salah satunya. Selain dengan kadar gula, elektrolit. Nah, tapi keseimbangan cairan. Nah, ini yang jadi masalah. Karena banyak orang yang dia pengen olahraga pada saat dia sedang berpuasa. Karena itu akan terjadi gangguan hidrasi yang Boleh cukup nggak fatal. sebenarnya orang puasa untuk olahraga, Dok? Nah, itu ya sebenarnya boleh, tapi dengan tadi yang dijelaskan oleh gambar Dokter Daniel itu jenisnya, sesuai ritmenya, gitu. ya, Sesuai jenisnya. ritmenya. Kita Baik, milih, kita pilih yang mana. Baik, baik. Nah, waktu latihan yang tadi saya bilang, berhubungan juga yang tadi dengan 3 hal yang tadi disebutkan oleh Dokter Daniel sebelumnya. Itu menyesuaikan waktunya. Karena kenapa? Itu ada timing namanya kalau kita itu ada namanya training the gut. Jadi ada waktu-waktu absorpsi dari saluran cerna untuk mencerna komponen protein karbohidrat, kemudian dalam pembentukan jaringan otot, pembentukan otot sebagai makin besar, kemudian untuk regenerasi sel, itu juga sangat diperlukan. Jadi artinya, Dok, kalau makan, minum, nutrisi semua itu nggak Iya. langsung diserap sama tubuh. Iya, benar. Itu perlu waktu. Iya. Jadi makanya harus ada tahapannya juga Ya, untuk makan. banyak dan kan orang kan sebagainya. abis olahraga langsung dia Iya. makan bubur ayam lah, soto atau Lontong, gimana. ya kan? Nah, itu akhirnya perutnya tuh kaget gitu loh. Aku juga Perutnya gitu. kaget. Dan sebenarnya komposisi energi yang tadi kalori masuk tadi itu sebenarnya tidak akan bisa dicerna dengan sempurna oleh tubuh. Akhirnya malah akan timbul terjadi masalah-masalah yang lainnya. Baik. Ada penyesuaian waktunya, saya bilang tadi. Penyesuaian waktu antara kita makan, jenis latihan, kemudian apalagi kalau mau bulan Ramadan itu kita harus tahu, wah kita mau olahraganya jam berapa. Kemudian pada saat apakah habis pada saat sahur kah atau pada saat mau berbuka puasa. Waktu yang tepat kalau di bulan Ramadan seperti ini bagusnya jam berapa, Dok? Sebenarnya sih tergantung dari Mendekati jenis buka puasa ya Iya, katanya? jenis latihannya. Mau setelah sahur pun boleh. Mau setelah buka sahur pun berbuka pun boleh. Oh, jadi Sebelum sebenarnya pun sahur boleh. juga sebelum sahur juga bisa ya? Setelah Kan sahur, makan. Sebelum setelah, sahur iya, maksud, ngantuk. kepagian, ngantuk gitu namanya. setelah sahur, sorry. Setelah sahur boleh. sahur maksudnya boleh tuh. Boleh. Tapi nggak harus apa ya? Sebelum Nah, itu berbuka dia. juga boleh, sesudah berbuka boleh. Tapi jenis latihannya itu Iya. yang harus Oke. kita tahu. Oke. Latihannya mau bagaimana? Nanti ya, aku dikasih tahu tuh, yang tertarik tuh yang pas olahraga habis sahur. Nah, apa tuh yang bagusnya? Lanjut, Dok. Yang jadi masalah saat ini banyak kan orang setelah sahur itu justru malah olahraga yang justru memicu terjadinya pengeluaran Keringat. Cairan yang lebih besar lagi. Jadi lebih Nah. cepat dehidrasinya. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, sekarang masalahnya adalah dia berbuka pada saat sahur. Sementara dia masih berpuasa sampai pada saat berbuka. Kalau misalnya dia akan nge-push
mengalami kondisi dehidrasi setelah dia berbuka, nah itu akan fatal untuk selama dia berpuasanya tersebut. Dan itu yang jadi masalah. Dan ini, kejadian ini sudah cukup banyak terjadi. Bulan puasa tahun lalu juga cukup banyak terjadi orang yang bilang, oh ya olahraga pada saat berpuasa, olahraganya pagi hari. Bahkan bilang tidak perlu minum saat berolahraga. Dan itu yang fatal. Kenapa? Kondisi dehidrasi, itu kondisinya itu tidak akan mungkin, wah sekarang kita dehidrasi, nanti langsung masalah. Ada yang begitu, ada juga yang kronis. Iya. Beberapa lama kemudian tiba-tiba fungsi ginjal kita terganggu, Iya. elektrolit kita terganggu, fungsi jantung terganggu. Kenapa? Itu terjadi ketidakseimbangan. Ini yang saya mau tanyakan dok, seorang atlet kan pasti diawasi oleh dokter olahraga khusus dan gizinya diawasi dokter gizi Iya. klinik kalau dia mau lomba atau keluar negeri dan sebagainya. Iya. Pasti ini dua dokter berkoordinasi. Kan ada nutrisi yang pasti ditambahkan, Iya. dilebihkan. Apakah itu tidak berbahaya dok buat si atlet itu sendiri dari segi ginjal dan sebagainya tadi dok? Sebenarnya pasti ada penambahan, tapi kita selalu berpatokan adalah gizi seimbang. Protein mau ditambahkan segimanapun, itu sebenarnya tidak akan terlalu bermanfaat. Karena penelitian pun dari American College of Medicine, kemudian dari penelitian dari MacArthur University, semua tuh pada ngomong adalah maksimal kita cuma ada batasannya 1,8 gram per kilogram berat badan ideal. Lewat dari situ tidak ada manfaatnya. Selain itu ada timingnya dalam manfaatnya. Percuma kita habis olahraga langsung minum, ya adalah komponen-komponen susu yang berprotein. Iya. Nah, itu timingnya tidak pas. Bukan pada saat segera. Pada saat segera selesai olahraga, kita hidrasi dulu. Koreksi dulu. Jadi Cairannya. kayak tadi tuh saya olahraga sama Mas Bro, kalau aus tuh kita langsung glek-glek aja misalnya gitu. Iya. Atau mungkin di rumah kapan aja kita berolahraga pasti kita langsung minum dulu nih ya kan? Habis Iya, olahraga pas banget. sebenarnya harusnya seperti apa? Ya tetap, semangat kita minum Jadi dulu. lap keringet dulu gitu Ah, dong. ya. Terus santai-santai dulu atau peregangan dulu gitu. Dok, haus pasti nggak tahan Nah, deh. itu dia. prinsipnya kayak gini. Yang paling penting selesai olahraga, kita hidrasi. Kita hidrasi dulu. Hidrasi dulu. Tapi hidrasinya tadi kembali saya bilang tadi, apakah dengan air putih atau air elektrolit sesuai dengan jamnya. Bagusnya apa dok? Ya kembali lagi ke durasinya. tadi. Kalau dia lebih lama, baru menggunakan si elektrolit. Air elektrolit. Oke, Nah, kembali kita kalau 1 kembali jam situ. tadi air putih aja. Iya. Baik, baik, baik. Hidrasi dulu terpenuhi, setelah itu baru kemudian setelah saluran cerna itu kita recovery sudah mulai kembali, barulah kita mulai makan, masuk dengan gizi seimbang tadi. Baik. Karena percuma pada saat kita habis latihan olahraga, itu aliran darah tuh tidak ada yang kerjanya ke sistem saluran cerna. Berkurang, itu semuanya ke sistem jaringan otot semua. Kita koreksi dulu. Di situ udah ada gangguan profil gula, sudah ada gangguan elektrolit. Nah, kita koreksi di situ dulu. Baik. Begitu. Jadi mau makan berapapun kalau habis olahraga sebaiknya memang minum dulu. Hidrasi dulu, paling Iya. penting. Gua seret juga ya kalau baru olahraga beres langsung ketemu lontong gitu kan. Iya. Nasi Masalahnya uduk, banyak yang begitu, ya kan? selesai yang olahraga begitu, makan bisa bubur ayam begitu dulu ya. langsung. Oke, lanjutkan, silakan, Lanjut Dokter dok, Putu. lanjut. Seru nih, seru. Nah, kemudian ini tadi saya bilang, penelitian kapan jadwalnya. Penelitian sebenarnya membuktikan banyak yang bilang itu bisa setelah ya berbuka puasa, kemudian atau 1-2 jam sebelum. Pada saat sahur, 1-2 jam sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa. Tapi itu ada jenisnya. Seperti yang tadi dibilang oleh Dr. Daniel itu ada urut-urutannya. Karena kalau misalnya kita ngawur, kita salah sistemnya yang cara-cara salah, yaitu kondisi dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kontrol gula darah, itu yang akan terjadi pengaruh. Makanya banyak pada kasus yang orang begitu bulan puasa malah dia berbuka mungkin dengan cairan-cairan tertentu yang manis atau gimana, akhirnya tubuhnya bukan tambah seger kok tambah lemes. Tambah lemes ya sering. Iya. Oke, Paham jadi gitu. sebenarnya pertama kalau mau olahraga lihat dulu Ya. kita sistemnya mau berapa lama, durasinya yang berapa lama. Ya. Kalau mau di rehidrasinya lagi, lihat lagi tadi olahraganya yang berapa lama. Iya, Kalau benar misalnya masih 1 jam mah boleh aja air putih. Benar. Kalau udah olahraga berjam-jam minumnya air putih ya nggak kembali tuh Nggak cairannya. bisa, iya. Ya, yang ada kita kekurangan elektrolit. benar. Dokter nanti kita lanjut lagi seru Oke. banget nih. Aduh, Silakan dulu dokter dokter. Putu untuk duduk dulu karena kita Iya, akan seru ya. jeda dulu ya. Nanti ya. Jadi buat para pemirsa di rumah juga masih bisa tuh ya yang pengen nanya bisa mengirimkan pertanyaan lewat Instagram di @haldoktertvri. Kita akan kembali lagi setelah ini tetap di Hal Dokter karena saat itu asik. Oke, kembali lagi di Hal Dokter karena saat itu asik dan masih bersama Dokter Putu. Tadi udah ngomongin panjang lebar soal hidrasi ya, Dokter Putu. Tadi juga di awal Dokter Daniel Daniel sudah ngomongin soal olahraganya apa aja dan bagaimana dikerjakannya.
Dan ada lagi nih, di Instagram sudah antri lagi pertanyaannya, bejibun. Banyak nih. Nah, ini dia. Dari @cahaya.jiwa. Heeh. Apakah kebutuhan jumlah minum seseorang berbeda? Ah, ini bagus nih. Kalau iya, ngitungnya gimana? Mana yang lebih baik diminum habis olahraga? Ini mungkin udah kejawab tadi ya. Udah. Minuman elektrolit, air dingin, biasa, atau hangat. Jadi baik dari segi jenisnya Tetep dan juga nih. temperaturnya nih. Oke, mungkin yang pertama tadi, hitung-hitungannya Dokter Putu mungkin nih. Ditekankan lagi nih dok yang dinginnya, boleh tuh minum. Ah. Kesian kalau abis olahraga Iya. panas-panas minum air hangat. Tapi mungkin sebelumnya tadi, kalau orangnya badannya gede nih, sama orang yang badannya mungil, gitu kan. Itu gimana nih ngitung-ngitung kebutuhan cairannya? Heeh. Paling simpel sebenarnya adalah kita ngitung dengan berat badan idealnya dia. Nah, berat badan ideal kita menghitungnya sekitar 25 sampai 30 cc per kilogram berat badan. Per kilogram berat badan per hari. Per hari. Per Ya, hari. oke. Ah. Lalu kalaupun misalnya dia habis olahraga, perhitungannya paling yang kita mau spesifik adalah hitung berat badan. Berat badan sebelum dia olahraga dan sesudah berolahraga. Selisihnya yang hilang berapa ya gitu ya? Itu yang baru kita hitung. Tapi Oke, boleh. kalau ngitung-ngitung kayak gitu kan ribet ya. itu dia. Yang paling simpelnya biasanya adalah kita ngisi cairan adalah antara 250 hingga 500 250 sampai 500 mili. itu Itu yang apa? pertama. Oke. Yang pertama, setelah itu kita minum bertahap. 150 mili, 150 mili. Oke, sorry. Berarti 250 itu tadi Sampai- sebelum olahraga. Sebelum olahraga. Oke. 250 sampai 500. Sesudah berolahraga kita mau ngisi lagi antara 250 sampai 500 mili lagi. Oke. Paling itu yang bisa Yang dilakukan. gampangnya gitu. Iya. Tapi tadi Dok, tadi kan Dokter sempat bilang bahwa 25 sampai 30 cc per kilogram Berat badan. berat badan ideal. Ideal. Itu maksudnya apa Dok? Ada kata idealnya itu gimana? Jadi kadang-kadang orang yang berat badan lebih. Ya Yang kan? gemuk misalnya. Yang gemuk. Ah. Nah kita ngitung adalah berat badan idealnya dia. Caranya? Caranya paling gampang adalah tinggi badan dikurangin 100. Tinggi badan, kalau jadi kalau 170 dikurang 100 ya 70. 70. Hitung dari situ? Dari situ aja. Oke. Prinsipnya Kalau cewek gitu. bukannya 110 ya dok ya? Ya, cewek ntar dikurangin lagi 10%. 10 betul. Cewek, Dok, oke. minuman isotonik tuh dok. Kita Ah. bahas sedikit dok. Sebenarnya kita perlu nggak sih sebenarnya itu memang perlu sekali atau tadi seperti yang dikatakan Durasi kalau ya. durasi di atas itu isotonik itu boleh dikombinasi. Bagaimana dengan orang-orang yang memang kecenderungannya mengkonsumsinya berlebihan? Iya. Nah, kalau minuman isotonik itu masalahnya begini. Seperti yang saya bilang tadi, harus di atas 1 jam. Masalahnya adalah setiap berbagai macam merek itu punya komposisi berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang suka jadi masalah. Karena itu ada beberapa faktor, ada yang bilang kadar natriumnya tinggi, ada yang kaliumnya tinggi, dan kita nggak tahu yang mana yang tepat untuk Iya. itu. Jadi sebenarnya boleh nggak nih dok? Sebenarnya boleh, kita pakai yang komposisi yang normal saja. Oke, atau gini Dok, gini. Ada nggak sih orang-orang yang memang mungkin dilarang atau menjadi kontraindikasi? Contoh misalnya nih, orang dengan tadi kan bilang natrium tinggi, mungkin orang yang hipertensi kali Nah, misalnya, iya, atau betul. orang yang diabetes takut banyak-banyakan. Ada nggak sih orang-orang yang jangan deh, jangan Kriteria minuman- tertentu jangan coba-coba aja gitu. jangan Kadang elektrolit kadang-kadang kan itu menggiurkan kan ditaruh di kulkas seger ya. dingin seger gitu dan kelihatannya sehat gitu. Sebenarnya kalau misalnya paling orang-orang dengan kondisi hipertensi, gangguan kardiovaskular, kemudian gangguan metabolik seperti diabetes tadi, ya kita harus menghindari minuman isotonik yang udah ready to drink tersebut. Nah, tapi kalaupun misalnya kita mau konsumsi larutan garam atau misalnya paling kita sering yang kita pasti suka untuk orang-orang diare, kita suka kasih namanya Oralit, Heeh. oral nutrition support. Nah, itu bisa kita pakai Oke. untuk menggantikan cairan isotonik tadi. Ya, oke Dok, quick answer. Jawaban cepat. Jadi sepakat nggak sama Dr. Daniel soal dingin sama hangat? Sepakat? Jadi bagusan Iya, dingin ya? dingin. Jadi sepakat ya kita ya dingin ya. Air dingin Nggak usah yang paling takut ya, bagus. itu Jangan mitos takut. ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya silakan Next ditampilkan. dari Instagram. Ada lagi seperti dari Instagram. Nah, dari @anja8040. Dok, kalau olahraga malam itu baik atau enggak sih dari kesehatan? Karena sekarang orang banyak tuh futsal. Iya nih, tengah malam mainnya jam 11 malam biar Futsal murah biar malam, lapangan bulu nih. tangkis malam. Bulu tangkis juga sama. Kadang-kadang yang suka nge-gym juga sampai pulang kantor Ah, itu malam. dia Nah, itu jam gimana dok? setengah 12. Gimana Dr. Daniel mungkin bisa jawab nih, Dok? Oke. Gini, orang ini terlalu terjebak mengenai ini. Dia bilang begini, dok, selalu ujungnya adalah dok, saya nggak punya waktu untuk olahraga. Heeh. Saya hanya malam saja olahraga. Iya. Kan? Dokter kalau bilang nggak boleh olahraga, berarti saya olahraga kapan? Kapan? Masalah Iya, begitu. iya, Jadi ini iya. seperti orang itu mencoba untuk bilang olahraga, saya nggak bisa olahraga karena nggak ada waktu. Pertanyaannya seperti ini jadinya, bisa begitu. Jadi intinya adalah begini, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita untuk olahraga satu hari itu, awalnya
Kalau Anda nggak punya waktu, silahkan jam berapapun nggak ada masalah, gitu ya. Asal bukan nggak berolahraga. Iya. Karena patokan kita adalah 150 menit per hari, per minggu, sorry. 50 menit per hari kalau misalnya mau 3 hari, atau misalnya 30 menit per hari kalau mau 5 hari, Yes. gitu ya. 30 menit itu boleh, silahkan 15 menit pagi, 15 malam. Silahkan. Oh boleh, nggak boleh. Dicicil, Dicicil boleh. Nah, gitu. itulah mengapa 0% bunganya. betul, itulah mengapa ada patokan nadi. 30 menit itu adalah bukan dimulai dari niat. Niat olahraga 30 menit, itu salah. 30 menit itu adalah bagus patokan nadi di zona Tercapai. itu selama 30 menit di zona itu. Baik. Makanya kalau pagi itu 15 menit, malam 15 menit dengan zona yang sama, itu sama efektifnya. Jadi boleh aja, jadi nggak ada no excuse. No excuse. Olahraga tetap Oke. harus olahraga. Yes, Ini yes. gimana ya masih futsal, bulu tangkis yang exercise-nya pasti berlebihan. Ini Betul. sebenarnya boleh nggak? Nah, kalau saya pernah meneliti mengenai bagaimana nadi kita saat di futsal sama di bulu tangkis. Ternyata nadi kita tuh tidak stable di zona itu. Iya. Dia ada namanya zona spike. Zona spike itu kita menembus ke zona warna merah. Zona merah itu artinya zona untuk atlet. Kalau saya pribadi sebutinnya zona ketuk pintu surga. Udah deket-deket tuh ya. Semakin ke atas dia semakin ketok, bukain gitu ya. Semoga nggak dibukain. Iya. Semoga nggak dibukain. Nah, semakin lama diketok di atas, semakin kemungkinan untuk dibuka itu semakin Kebukanya besar. semakin iya. Betul, semakin besar dibuka. Makanya lebih baik jangan menyentuh ke zona kemerah itu. Nah, Iya. kebanyakan orang futsal dan bulu tangkis itu adalah dia mencapai zona itu. Kenapa? Karena dia tidak ada patokan untuk nadinya. Betul. Balik lagi, olahraga yang menyehatkan itu adalah olahraga yang sesuai dengan target nadinya. Iya. Jadi kalau nggak sesuai target nadinya, itu berbahaya buat kita. Bahkan cenderung nggak ada efeknya sama sekali. Nih dok, Betul. saya pakai diri saya sendiri deh. Misalnya kalau saya nge-gym kan di alatnya pasti kelihatan tuh udah mulai lagi asik dan masih ingat rasa masih muda. Sudah mulai nguat dan tandanya sudah ngeliat merah gitu kan. Biasanya saya turunkan. Nah, saya turunkan lagi, terus saya masih aja termotivasi untuk meneruskan lagi. Boleh nggak pada saat seperti itu dok? Nah, Nah, saya udah sering, ini praktek diri pribadi nih. Kenapa sih kita menyebutkan itu zona merah itu zona atlet? Kenapa sih? Karena zona atlet itu adalah zona yang buat atlet pun berbahaya. Buat atlet pun berbahaya. Cuma bedanya atlet itu banyak backingan. Ada saya, ada dia. Iya, ada Masalahnya gitu kita ya. nih yang ada backingan. Ada, nih. yes, Apalagi yes. dipanggil Dika nih Benar. kemana-mana Kalau olahraga. misalnya kita bisa beresiko lah, udahlah gue pengen jadi atlet profesional lah dengan zona merah, siap backingan ada atau enggak. Karena useless, buat saya useless kalau orang tuh berolahraga itu mendekati atlet. Apa Mau gunanya? ngapain kayak Mau Asian ngapain? Games juga. Gini, emak-emak tuh kan biasa kan biar, kalau makin lama tuh lemak yang kebakar lebih banyak Betul. begitu. Iya. Sedangkan umur udah nggak memungkinkan. dia. Jadi pada prinsipnya kalau udah merah, Bener. Oke, dok, sekarang bisa sedikit singkat nih. Kalau dehidrasi nih, diapain untuk di olahraganya? Diapain nih dari segi olahraganya? Nanti gizinya nih ngejawab nih. Diapain aja runtutannya? Harus apa supaya nggak sampai dehidrasi deh gitu. Oh, harus apa? Iya. Kalau kita harus tetap ini ya, tetap ada satu istilah namanya gini. Apa Saat, trik-triknya begitu maksudnya? tipsnya. saat haus itu sudah masuk dehidrasi. Oke. Jadi haus itu adalah tanda bahwa kita sudah mulai dehidrasi nih. Jadi kalau bisa Itu minum sebelum haus Jangan nunggu sebetulnya. haus dulu. Minum, bisa lanjut lagi nggak setelah itu? Oh silakan. Jadi nggak Tapi- apa-apa ya kalau abis minum olahraga minum itu nggak apa-apa ya? Betul, tapi ada itu Bagus. dengan namanya water intoxikasi ya, ingat Iya, nggak ya jangan itu ya. kebanyakan. Kita nggak minum seliter sekaligus gitu loh. Nah itu yang Oke. Untuk Nggak sekarang kuat ya umurnya pas itu. iya, Dokter Putu dok, singkat saja dok Iya. kira-kira apa yang ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah? Prinsipnya yang paling penting tuh kita dalam olahraga adalah hidrasi yang adekuat. Baik. Nah, minum seperti kata dokter Daniel adalah minum sebelum kita haus. Haus, yes. Nah, kemudian karena kalau udah dehidrasi, biasanya kita malah nggak mau minum. Jadi kita harus sadar bahwa kita harus minum sebelum kita haus. Jadi makanya saya bilang tadi per 15 menit. Dan minum pun kita batasin. Jangan langsung 1 liter sekaligus. Tapi 100-150 mili. Dicicil per 15 menit kita minum itu. Dikit-dikit ya pemirsa Iya, ya. Dikit-dikit Jangan minumnya. banyak. Dehidrasi. Iya. Oke, terima kasih banyak kasih, Dokter Putu Dokter dan Dokter Daniel, Daniel dan Dokter seperti Putu. biasa. Sepertinya ada nih di belakang sana yang sudah mau Air putih pantun. itu gunanya sangat luar biasa. Iya benar banget Mas Brun. Pokoknya kita tuh jangan sampai dehidrasi. Tapi pada saat kita olahraga kita perlu berhidrasi. Ih, kamu kok pintar sih, Tin? Kamu pasti ngiping gak dia? Ngapalin, mau ngapalin. 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 Nah, by the way udah ngapalin juga bukan pantun kita hari ini? Udah dong. Apa tuh? Mainkan.
Buah sawo, buah mangga. Cakep, lapar Lebih deh. nikmat dibuat agar-agar. Heeh. Ayo kita berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Yeay, mantap. Nggak lupa dia hari ini. Nggak lupa ya, lancar hari ini. Mikir nih, Kuning, mikir nih. kuning, lupa nggak? Itu yang lupa tuh. Lupa nih, Gimana coba? lupa. Tadi apa? Buah mangga, buah Buah kedong-dong. mangga sambal terasi. Mantap tuh. Makanya di rumah si Andi. Cakep. Jika kalian terkena dehidrasi, sering-seringlah bawa air kendi. Iya, ribet amat. Gak boleh lagi diikutin tuh yang buah kendi. Ada aja. Oke, pemirsa seru sekali. Terima kasih juga ya Dokter Daniel, Dokter Putu, dan juga Mas Bro dan Utin. Pemirsa juga terima kasih yang sudah selalu setia dengan Halo Dokter dari Senin hingga Jumat pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Jangan lupa selalu saksikan Halo Dokter ya. Pantengin terus, kita akan kembali lagi di esok hari. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.